Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika arhamar rahimin. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memberikan 5 perkara kepada seseorang kecuali Allah telah menyediakan baginya 5 perkara yang lain, yaitu Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur, melainkan Allah telah menyediakan tambahan nikmat baginya. Syukur merupakan kata yang lazim yang diucapkan di dalam masyarakat. Syukur menjadi pembahasan yang khusus dalam beberapa kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Husairi dalam risalahnya ketika menjelaskan la in syakartum la azidannakum, beliau mengutip sebuah hadis dari Sayyidina Atha dan Sayyidina Ubaid bin Umar. Suatu hari keduanya menemui sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kabarkan kepada kami apa yang paling mengherankanmu dari perbuatan baginda Rasulullah SAW, kata Sayyidina Atha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menangis. Beliau kemudian bercerita bahwa pada suatu malam Rasulullah mendatanginya dan berbaring di kasurnya atau di dalam selimutnya, sehingga kulit keduanya saling bersentuhan. Baginda Nabi bersabda, wahai putri Abu Bakar, biarkan aku beribadah kepada Allah malam ini. Kata Ibunda Aisyah, aku senang dekat denganmu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mendekati kirbat berisi air dan berwudu. Pada kesempatan ini Rasulullah menuangkan banyak air untuk wudunya. Sayyidah Aisyah pun merelakan suaminya beribadah menghidupkan malam. Rasulullah mulai melakukan sholat hingga beliau menangis. Air matanya mengalir sehingga membasahi dadanya. Beliau turun untuk rukuk, pada rukuknya beliau juga menangis. Kemudian i'tidal dan sujud. Di dalam sujud baginda juga dalam keadaan menangis. Bangun dari sujud beliau juga menangis. Rasulullah SAW terus melakukan sholat dalam keadaan menangis sepanjang malam, sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang untuk mengabarkan azan subuh. Ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan kemudian. Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan mengapa aku tidak melakukannya? Kata Imam Al-Husairi, hakikat syukur menurut ahli hakikat adalah pengakuan atas nikmat Allah, zat yang memberi nikmat dengan jalan ketundukan kepadanya. Hakikat syukur juga dapat berarti pujian terhadap orang yang berbuat baik dengan menyebutkan kebaikannya. Dengan demikian, syukur seorang hamba kepada Allah adalah pujian kepada Allah dengan menyebut kebaikannya, sedangkan syukur Allah kepada hambanya merupakan pujian Allah dengan menyebut kebaikan hamba-hambanya. Adapun kebaikan seorang hamba adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebaikan Allah adalah pemberian nikmat Allah kepadanya berupa taufik, hidayah agar dia mau bersyukur. Syukur atas nikmat Allah diucapkan dengan mulut, disadari dengan hati, sedangkan sebagian ulama membagi syukur dengan 3 ekspresi: pengakuan dengan lisan atas nikmat Allah, kepatuhan oleh anggota badan atas ibadah yang diperintahkan, dan syukur hati dengan musyahadah. Begitulah pendapat Imam Al-Husairi. Yang kedua, Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdoa, melainkan Dia telah menyediakan pintu ijabah dalam pengabulan doa. Terkait dengan doa, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok awam, kelompok khawas, dan khawasul khawas. Begitu pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras. Beliau mengatakan 3 jenis manusia yang dimaksud dalam kaitannya dengan doa. Yang pertama, orang awam atau orang pada umumnya memandang doanya sebagai alat pengabulan permohonan mereka. Mereka menjadikan terwujudnya permintaan mereka sebagai puncak dan tujuan akhir doa mereka. Jelas lapisan orang awam berada pada kelalaian.
kerendahan himah dan sedikit adab di hadapan Allah. Meskipun ini tidak salah. Yang kedua, orang khawas, orang tertentu, memaknai doa sebagai perwujudan kehambaan. Mereka mengartikan doa sebagai ibadah belaka, bahkan murni ibadah semata. Kelompok ini mendapat rahmat Allah karena Allah mendorong mereka melalui doa untuk beribadah sebagai puncak keinginan dan kesenangan mereka. Mereka senantiasa bermunajat dengan Allah melalui pemaknaan mereka atas doa. Yang ketiga, orang khawasul khawas, hamba Allah yang istimewa, memandang doa sebagai sambutan dan keramahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, di mana Allah menjawab, "Labbaik ya abdi," atas seruan mereka, "Ya Rabbi." Suatu hari Nabi Musa pernah bermunajat, "Wahai Tuhanku," "Labbaika," jawab Allah dengan kehangatan. "Tuhanku, apakah sambutan keramaan ini khusus untukku atau umum untuk hamba-hambamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Untuk setiap orang yang memanggilku dengan seruan tersebut, ya Rabbi, ya Rabbi," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang khawasul khawas tidak memiliki tujuan, permintaan, permohonan, perlindungan apapun dalam doa mereka. Mereka dengan doa hanya menyukai jawaban atau talbiyah Allah, senang berdampingan dengannya, dan menikmati pembicaraan dengannya. Begitu pendapat Syekh Ali Baros. Yang ketiga, Allah tidak memberikan kesempatan untuk beristighfar, melainkan Dia telah menyediakan ampunan baginya. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Minhajus Syaniah, beliau mengutip baginda Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengekalkan bacaan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah akan kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia perhitungkan." Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa makana Allah mu'adzabahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka selagi mereka memohon ampunan kepadanya. Syekh Ibnu Ajibah dalam Ikhazul Himam mengatakan, makna istighfar di kalangan ulama ahli hakikat tidak jauh berbeda dengan makna istighfar di kalangan orang awam. Hanya saja nilai dosa menurut mereka berbeda dari sesuatu yang dianggap dosa oleh orang awam. Menurut beliau, istighfar di akhir ibadah merupakan pengakuan atas kekurangan di dalam ibadah tersebut. Yang keempat, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertobat, melainkan Dia telah menyediakan pintu qabulnya atau penerimaan tobatnya. Para ulama menjelaskan, pada dasarnya pengakuan dosa dengan memohon ampun kepadanya merupakan perbuatan taubat, karena secara harfiah taubat adalah rujuk atau kembali kepada Allah. Sedangkan secara istilah taubat adalah kembali dari ucapan dan perbuatan yang buruk menuju ucapan dan perbuatan yang baik. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat, kata para ulama, terbagi menjadi 3 golongan, yaitu taubatnya orang awam, yaitu taubat dari dosa dan keburukan. Taubatnya orang khos adalah mengosongkan hatinya dari makrifat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubatnya orang akhos adalah dengan menenggelamkan ruhnya dalam muhabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mahabbah kepada selainnya. Pembagian tersebut didasarkan pada makom tingkatan-tingkatan tertentu. Orang awam adalah orang biasa pada umumnya, orang khos adalah yang menyebutkan bahwa ini adalah tingkatan para ulama, para wali, dan orang akhos adalah akhosul khos, adalah tingkatan para nabi dan rasul. Para ulama menjelaskan syarat-syarat taubat adalah menyesali perbuatan yang jelek, meninggalkan perbuatan jelek seketika, membulatkan tekad berniat untuk tidak mengulanginya, perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Demikian pendapat Imam Busyairiyah. Yang kelima, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersedekah, melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu takabul dari sedekahnya.
Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Baginda Nabi SAW juga menjelaskan, orang yang bersedekah akan terhindar dari bala, hingga dijauhkan dari penyakit-penyakit dan mara bahaya. Al-Ansari As-Syafi'i As-Sadili, beliau biasa dikenal dengan Imam Asy-Syarani, mengatakan, fungsi dari sedekah salah satunya adalah menolak bala. Diriwayatkan, baginda Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Ali, wahai Ali, sedekah dengan cara sihir, rahasia, itu bisa memadamkan kemarahan Allah, bisa menarik barokah serta rezeki yang banyak. Wahai Ali, bersegeralah pagi-pagi untuk bersedekah, karena sesungguhnya bala itu turun sebelum pagi buta. Maka dengan sedekah itu menolak kodok buruk di udara. Yang kedua, sedekah meski sedikit akan dicintai Allah. Baginda Nabi bersabda, wahai Ali, ketika kamu bersedekah, maka sedekahlah dengan harta yang terbaik ada padamu. Karena sesungguhnya sedekah sesuap dengan harta yang halal, itu lebih disenangi Allah daripada 100 mithal dari barang yang haram. Atau sedekah yang kamu berikan sebelum mati, itu lebih utama daripada 100 mithqal yang diberikan setelah matimu. Allah SWT berfirman, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Maksudnya, manusia di hari pembalasan akan melihat amal-amal yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Bila seseorang senang bersedekah selama hidup di dunia, maka pahala sedekahnya akan diperoleh ketika hari pembalasan. Ketiga, sedekah merupakan alat yang membuat bahagia orang yang telah meninggal. Baginda Nabi bersabda, wahai Ali, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang telah mati. Maka sesungguhnya Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk menyampaikan sedekahnya orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah mati, sehingga orang-orang yang telah mati itu bahagia, bahkan lebih bahagia daripada ketika di dunia. Dan orang mati pun berdoa, ya Allah, ampunilah untuk orang yang menerangi kubur kami, dan berikanlah kebahagiaan padanya dengan surga, seperti dia telah membahagiakan kami dengan sedekahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.